berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, alladzi amarna bis-sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat kepada Majelis Juri Syarhil Quran yang kami muliakan. Salam wajah tanda mahabbah kepada sahabat seperjuangan yang kami banggakan. Perundungan atau dikenal dengan istilah bullying akhir-akhir ini telah menjadi masalah sosial yang meresahkan dalam masyarakat. Perundungan merupakan perbuatan yang menjatuhkan seseorang, melemahkan mental, isi kepala, bahkan batin, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang ke orang lain. Hal ini dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau lebih kuat dengan tujuan menjatuhkan, melukai, bahkan balas dendam sehingga berakhir pada pembunuhan. Maka dari itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sepanjang 2023 hingga saat ini sekitar 3.941 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Bahkan hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Menurut United Nations Children Fund atau dikenal dengan istilah UNICEF, menyatakan bahwa perundungan dapat dikenali dengan 3 ciri, yakni dilakukan dengan sengaja, terjadi secara berulang-ulang, dan adanya perbedaan kekuasaan, sehingga menyebabkan rasa sakit pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Gina Amanda menulis di dalam sebuah bukunya yang berjudul Stop Bullying, menyatakan bahwa seseorang yang mengalami bullying akan mengalami kesehatan mental yang tidak stabil, gangguan kecemasan atau labil. Bahkan lebih buruknya, korban dapat menderita depresi hingga bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita umat Islam sebagai umat yang dilarang untuk melakukan perundungan baik secara fisik maupun psikologis. Relakah kita jika orang yang kita sayangi, yang kita senangi, yang kita banggakan dijatuhkan, dihina, bahkan diolok orang lain hanya untuk kesenangan semata? Tentu tidak. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dan menghindari perundungan? Sebagai jawabannya, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah judul syarat yang akan kami sampaikan berdasarkan landasan firman Allah.
membacakan surah An-Nisa ayat 148. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang diolok-olokkan itu. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Fasik setelah beriman, maka barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun berkenaan dengan tingkah laku kabilah Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah. Lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan miskin seperti Ammar, Syuhaib, Bilal, Kabbah, Salman Al-Farisi dan lainnya karena pakaian mereka sangat sederhana. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sehingga menurut Ahmad Mustafa Al-Baradi di dalam tafsirnya Al-Baradi jilid 20
demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan.